Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Zamki Anugrah, NIM 2087445. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu belajar materi lanjutan, yang mana langsung saja ke materi pokoknya. Yang pertama yaitu ada adaptasi teori belajar psikologi. Yaitu Adaptasi teori belajar psikologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Maksudnya di sini adalah kita belajar tentang gimana untuk merubah tingkah laku manusia yang misalnya tingkah lakunya masih kekanak-kanakan, dan untuk kita rubah menjadi lebih dewasa. Atau maksudnya kita harus mengetahui tingkah laku seseorang supaya kita terasa lebih nyaman lah untuk bersama bersama seseorang. Cara untuk mengetahui tingkah laku seseorang itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu, supaya agar kita tahu tingkah laku seseorang yang mana yang harus kita ubah. Selanjutnya ada pengertian teori belajar kognitif. Dalam perspektif belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memiliki kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Nah, di sini maksudnya adalah belajar kognitif dapat merubah struktur mental seseorang. Misalnya ada mahasiswa yang disuruh dosennya untuk menemui dosen tersebut di kampus, di ruangan dosen. Tetapi mahasiswa tersebut tidak berani untuk pergi sendiri, atau dengan kata lain yaitu mentalnya lemah. Nah, jadi di sini untuk mengubah mahasiswa tersebut dapat dilakukan dengan teori belajar kognitif ini, dengan terstruktur supaya mental mahasiswa tersebut terbentuk. Selanjutnya yaitu yang C, pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya. Nah, jadi di sini kita sebagai calon guru atau calon pendidik harus bisa memberikan kebebasan terhadap siswanya tersebut, supaya siswa tersebut mendapatkan kebebasan untuk mencari kebutuhannya. Mungkin dengan kita memberi kebebasan, kita dapat siswa tersebut dapat dapatkan ilmu baru lah, atau mencari pengalaman sendiri. Selanjutnya ada kelompok teori asosiasi stimulus respon. Dalam tulisan atau karya Thorndike adalah educational psikologi, yang mana arti educational psikologi yaitu adalah bidang psikologi ilmu yang mempelajari tentang menangani proses perilaku jiwa seseorang yang memiliki pengaruh terhadap berbagai bidang, contohnya seperti bidang pendidikan. Nah, maksudnya kita sebagai calon guru harus mampu mengetahui atau mempelajari perilaku jiwa seseorang. Untuk dengan mengetahui jiwa tersebut, seseorang tersebut supaya kita dapat mengontrol jiwanya seseorang itu. Selanjutnya yaitu ada kelompok teori kognitif. Al-Hasan 2012 halaman 10 mengumumkan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk berpikir secara lebih kompleks dan melakukan penalaran serta pemecahan masalah. Nah, teori kognitif ini yaitu kita mempelajari tentang mengetahui cara berpikiran luas dan bagaimana cara melakukan pemecahan suatu masalah, di mana teori ini bukan hanya sekedar melihat proses belajarnya saja. Di sini kita akan mengetahui juga mental seseorang dalam proses belajarnya.
tersebut. Nah, teori kognitif ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada teori Gestalt, yang selanjutnya ada teori pengolahan informasi, selanjutnya ada teori konstruktivitas, ini ada teori psikologi kognitif, selanjutnya ada teori perkembangan kognitif, selanjutnya ada teori sosial kognitif, dan yang terakhir ada teori bahasa dan kognitif. Dan selanjutnya ada sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif. Teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif yang pertama dijelaskan pada teori asosiasi stimulus respon. Apa sih asosiasi stimulus respon tersebut? Nah, stimulus itu dapat ditangkap melalui pikiran, pencernaan, perasaan, dan lainnya. Dan ketika respon seseorang gagal dilakukan, maka kita akan mencari respon yang lainnya. Yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif ini menekankan pemikiran seseorang dan proses mental. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus respon saja, tetapi juga proses kognitif di dalam pikiran individu seseorang tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.